Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekretariat dan tenaga ahli Mahkamah Kehormatan Dewan. Pertama saya sampaikan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk kita bisa saling share view tentang eksistensi dan keberadaan daripada Mahkamah Kehormatan Dewan, yang dalam bahasa Pak Jimli sampai pidato terakhir 2021 ya, bisa dicari di seluruh dunia satu-satunya pelembagaan formil terkait peradilan etik di dunia hanya ada di Indonesia, yang sudah berubah menjadi namanya mahkamah untuk mensejajarkannya dengan sistem peradilan begitu. Kita dulu berubah tahun 2014 ya, dari badan menjadi mahkamah, dan itu satu-satunya di dunia. Ketika MKD pertama kali dibentuk dengan Undang-Undang MD 3 17/2014, Jimli juga diundang oleh MKD untuk menyampaikan pendapatnya tentang positioning MKD, dan Jimli termasuk orang yang sangat mengapresiasi kemajuan Indonesia untuk mendobrak ya satu sistem hukum positif yang sudah berabad-abad sejak Agus Kom itu, yang membuat hukum menjadi terlalu mengkristal menjadi semata hukum. Dia berpisah dari basis etik itu pada abad ke-17 ya, Agus Kom itu. Padahal seperti Indonesia begitu, etik tentu harus tidak mungkin ditempatkan secara hierarkis di atas hukum, tetapi dia harus menjadi landasan daripada hukum. Ada orang bernama Ernst Warren, dia adalah ketua Mahkamah Agung USA tahun 50. Dia mengatakan bahwa hukum itu di dalam peradaban masyarakat yang beradab, hukum itu berada atau mengapung di atas samudra etika. Tidak mungkin hukum itu bisa ditegakkan di tengah basis masyarakat yang tidak punya basis moral dan etik. Kita mau buat lampu merah 100 lampu merah pun, kalau orang nggak paham ya apa fungsi lampu merah, dia nggak punya standar moral, dia tidak punya kepatuhan. Kepatuhan ini berbicara tentang etik, itu bukan hukum kepatuhan itu. Nah, orang kalau tidak punya standar pengetahuan, hukum tidak mungkin bisa berjalan. Makanya kalau Prof. Jimli mengatakan hukum itu seperti bahtera, seperti kapal yang dia berlabuh di atas samudera etika. Tak mungkin hukum atau bahtera itu bisa sampai berlayar jika tidak ada lautnya gitu. Jadi nggak penting ada hukum jika tidak ada etik. Nah, teman-teman MKD itu adalah hendak berbicara tentang basis moral dan etik, dan pelembagaan daripada Mahkamah Kehormatan Dewan itu adalah sebuah revolusi besar untuk mendobrak sistem positivisme hukum. Bukan hukum positif, beda ya, positivisme hukum si Agus Kom itu. Teman-teman, saya menulis makalah dengan judul Menyelamatkan Imunitas DPR dengan Penguatan Mahkamah Kehormatan Dewan, dalam tema diskusi yang diberikan kepada saya, relasi partai politik dengan parlemen terkait dugaan pelanggaran kode etik terhadap anggota DPR RI dan sistem pendukung. Saya mengambil satu angle tentang bahwa meski tema besarnya adalah relasi antara parlemen dan partai politik, saya nanti berbicara panjang tentang itu, tapi saya mau mengawali dengan bahwa fungsi utama daripada MKD itu adalah dia penjaga marwah kehormatan daripada lembaga. Nah, di DPR RI itu yang mana sih yang namanya lembaga? Setjen kah? BKD kah? Ada badan keahlian sekarang? Atau anggota kah? Nah, makanya di dalam konstruksi Undang-Undang MD 3 baru itu kan, anggota DPR itu dia disupport oleh dua pihak. Satu supporting administratif oleh Setjen, yang kedua adalah supporting keahlian oleh badan keahlian. Yang posisi Setjen dan badan keahlian itu dalam posisi yang sejajar pada dasarnya. Nah, kehormatan Dewan itu sebenarnya setiap anggota DPR itu adalah lembaga. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa Setjennya lah yang lembaga, kantor atau gedungnya lah yang lembaga, tetapi pada seluruh entitas daripada all total di DPR itu adalah lembaga, termasuk anggota
tiap anggota, tiap orang, tiap kepala anggota itu adalah lembaga karena dia membawahi satu basis konstituensi. Suara yang membuat dia berhak bersuara di DPR adalah adanya ratusan suara rakyat yang memilihnya, maka tiap orang adalah lembaga. Nah, fungsi MKD adalah bukanlah menjadi polisi yang mencari-cari kesalahan anggota dan atau menjadi satpam yang mengontrol anggota. Fungsi dia justru adalah menjadi penjaga, pengawal, pembela kehormatan daripada anggota. Ini berangkat dari satu refleksi sejarah ya teman-teman, sejak era Volkskraat ini tentang kenapa kemudian di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 yang sudah berkali-kali berubah, ada konstitusi RIS, konstitusi 50, UUD 45, UUD pasca amandemen, tidak pernah hilang yang namanya satu kata tentang hak imunitas daripada anggota dewan. Nah, fungsi daripada MKD itu adalah justru untuk menyelamatkan hak imunitas daripada anggota dewan. Nah, kenapa di dalam konstitusi hadir yang namanya hak imunitas yang seakan-akan membuat anggota dewan menjadi masyarakat luar biasa, yang seakan-akan dia dibedakan di hadapan hukum. Dia tidak boleh diperiksa oleh Polsek misalnya, dia harus izin presiden dulu untuk bisa memeriksa anggota dewan. Yang sebenarnya di dalam Undang-Undang 17 2014 saya ikut merumuskan, itu sebenarnya tidak izin ke presiden tapi izin ke MKD. Tidak boleh ada satu lembaga penegak hukum manapun yang menyentuh anggota dewan tanpa ada izin daripada MKD. Cuma anggota dewannya sendiri saat itu kalah berdebat dengan publik sehingga undang-undangnya direvisi menjadi kembali izin kepada presiden. Tapi itu pun yang namanya adalah imunitas. Nah, kenapa ada hak imunitas? Itu lahir dari sejak era Volkskraat. Ketika era kolonial, rakyat Indonesia punya hak bersuara di dalam parlemen Belanda. Dibuatlah satu dewan yang namanya Volkskraat. Dalam hal fungsi utama daripada lembaga parlemen mengawasi eksekutif. Eksekutif ini kan full power. Dia punya polisi, dia punya senjata, dia punya TNI, dia punya hak untuk mendistribusi APBN, dia berkuasa atas seluruh birokrasi sipil dan militer, dia bisa menggerakkan polisi dan segala macam. Bagaimana kemudian ada satu masyarakat sipil bisa melakukan pengawasan terhadap lembaga yang super power itu? Bisa saja anggota dewan kemudian dikriminalisasi. Semisal dia sedang mengawasi satu pejabat eksekutif, karena pejabat eksekutif atau presiden misalnya, kemudian presiden memerintahkan polisi untuk menangkapnya dalam kasus-kasus yang lain supaya dia berhenti. Nah, makanya sejak era Volkskraat bahkan di dalam undang-undang kolonial memberikan hak imunitas terhadap anggota dewan. Hak imunitas terhadap Volkskraat atau Dewan Rakyat itu diadopsi masuk ke dalam konstitusi yang membuat anggota DPR memiliki hak imunitas. Hak imunitas itu pun kemudian di dalam berbagai undang-undang lain kemudian diadopsi. Orang yang bergerak menjadi aktivis lingkungan tidak bisa dipidana dan segala macamnya, semua. Tidak hanya dewan yang memiliki hak imunitas, bahkan LSM diberikan hak imunitas oleh undang-undang hari ini. Nah, teman-teman, dalam hal ketika anggota dewan melakukan pengawasan, penyelidikan, jadi lembaga penyelidikan tertinggi dari Republik, lembaga pengawas tertinggi dari Republik itu adalah DPR RI. Nah, dalam hal dia melakukan pengawasan terhadap lembaga yang super power, kadang banyak sekali kasus dalam sejarah seperti anggota-anggota Volkskraat yang kemudian dipidana, dipenjara begitu dalam kasus-kasus yang lain. Dan kebanyakan kasus yang membuat anggota dewan lemah tidak berani berbicara itu justru bukan terkait dengan kasus hukum. Jadi beda tadi antara hukum dan etik gitu ya. Etik itu sebenarnya teman-teman itu adalah ruang perdata, private, sesuatu dia mengatur sesuatu yang private. Makanya ada satu buku dulu, buku pertama tentang buku hukum di dunia namanya Nomia, bukunya Plato. Seluruh negara-negara kemudian menerjemahkan buku Plato itu dengan nama The Law, hukum. Padahal itu bukan the law. Sebenarnya arti daripada nomia itu adalah the norm, sistem etik, bukan sistem hukum. Hukum itu adalah kristalisasi daripada berbagai norm gitu. Nah, kadang
anggota dewan itu jika dia tidak bisa diserang secara hukum, dipidana secara hukum, maka yang diserang adalah moralnya. Yang diserang adalah etiknya. Semisal anggota dewan ya yang sudah berapi-api berbicara mengkritik pemerintah A, B, C, D, E. Tiba-tiba dia punya kasus dengan perempuan. Hancurlah moralitasnya. Itulah dasar kenapa Badan Kehormatan Dewan dibuat untuk pertama kali, teman-teman. Untuk menjaga serangan dari luar yang menyerang integritas dan moralitas anggota dewan. Jadi Badan Kehormatan itu atau Mahkamah Kehormatan itu bukanlah lembaga yang kemudian menjudge atau menghukumi anggota. Justru dia adalah pengawal benteng yang membentengi serangan-serangan yang tidak benar dari luar gitu. Karena banyak sekali resiko menjadi anggota dewan, selain serangan secara hukum juga serangan secara moral. Semisal contoh serangan moral itu teman-teman ya. Ketika demo 98 di DPR RI itu kan diduduki ya kantor itu. Bapak-bapak yang tua-tua mungkin udah ada itu ketika ini ya, masih ada di DPR kan. Itu kan tiba-tiba mahasiswa itu moralitasnya diserang dengan begitu banyak kondom di gedung DPR itu di selah-selahnya banyak kondom. Hancur moralitas mahasiswa yang berbicara tentang politik nilai, tentang reformasi itu, perilakumu bejat. Nah, ini yang bermasalah adalah ketika orang berbicara tentang kebenaran, kemudian perilakunya kemudian diserang sehingga dia lemah lah. Nah, itulah fungsi anggota dewan. Kenapa namanya Badan Kehormatan? Karena dia berbicara tentang etik, dia akan mengawal, membentengi serangan etik terhadap anggota dewan gitu. Meskipun memang jika ada anggota yang jelas-jelas bermasalah secara etik, ya memang dia berhak untuk menyidang. Tapi fungsi utamanya bukanlah sebagai polisi jaksa yang menuntut anggota, dia justru menjadi lawyer bagi anggota dalam menghadapi serangan dari publik. Itu yang harus clear jejak dalam MKD itu. Bahwa ini adalah bukan lembaga polisi dan jaksa penuntut anggota, tapi dia itu adalah lawyer bagi anggota yang berhadapan dengan dunia publik atas serangan-serangan terhadap anggota gitu. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, maka bagaimana jika ada anggota dewan yang kemudian ada laporan dari luar, dari publik? Beda kalau DPD itu kan lebih bagus bagi saya karena basis daripada legal standing pengadu itu hanya boleh dari konstituensi pemilihnya. Jadi semisal anggota DPD RI dari NTB yang diterima oleh Badan Kehormatan DPD hanya jika dia dilaporkan oleh orang dari dapilnya, kira-kira begitu. Karena DPD itu adalah pejabat, tidak bisa dikatakan sebagai pejabat nasional, dia pejabat daerah yang dikirimkan oleh daerahnya ke pusat atau yang dulu di MPR namanya utusan daerah. Nah, sementara kalau DPR yang walaupun dapilnya ada 72 dapil di Indonesia, dari Serang ada orang Papua yang menuntut dia, yang mengadukan dia, MKD wajib memproses karena dia adalah pejabat nasional dari Sabang sampai Merauke. Sebenarnya kita harus agak rubah juga itu. Sebenarnya yang boleh, karena begini teman-teman, yang boleh menghukum anggota dewan itu hanya konstituen. Dia berhak hadir di dewan karena dia membawa suara daripada konstituen. Maka yang berhak menghukum dia adalah konstituen. Jika tidak bisa dihukum dalam masa jabatannya, maka dia akan dihukum di pemilu berikutnya tidak dipilih. Kira-kira begitu. Nah, dalam hal jika ada pengaduan, apa sih sebenarnya fungsi daripada dewan? Nah, makanya saya mengatakan MKD, makanya saya mengatakan tidak boleh ada KPK, ada polisi, ada jaksa yang menyentuh anggota dewan tanpa hadirnya terlebih dahulu MKD sebagai bentengnya. MKD akan memastikan benar nggak anggota ini bersalah. Nah, biasanya sekarang kan serangannya hukum ya, korupsi. Apa urusan korupsi dengan MKD? MKD berbicara tentang etik. Hukum material daripada MKD ini kan kode etik, bukan code of law. Tapi kenapa kemudian urusan korupsi ditangani oleh MKD? Ya karena ditangani. Kan logikanya begini, ketika orang melanggar hukum, asumsinya dia berarti telah melanggar etik, gitu teman-teman. Orang tidaklah korupsi kalau dia punya basis standar etik yang benar. Kalau etik, moral, dan akhlak, etik dalam bahasa Arabnya akhlak. Kalau akhlaknya baik, dia tidak akan korupsi. Nah, sehingga ruang masuknya MKD dalam menghadapi dugaan korupsi terhadap anggota itu pada basis etiknya, bukan pada hukumnya. Nah,
Apa fungsi dari MKD? Nah, fungsi dari MKD sekali lagi adalah menjaga marwah dan kehormatan dewan. Dia akan menjaga dewan dari serangan dari luar. Jika terbukti anggota dewan itu bersalah, melanggar etik, maka yang dilakukan adalah mencabut dan atau mencopot seluruh atribut kelembagaan yang ada pada diri anggota, baru boleh diserahkan kepada lembaga peradilan umum. Nggak boleh lagi ada atribut-atribut DPR pada misalnya ada media kan, anggota DPR RI tersangka, anggota DPR RI ditangkap, nggak boleh satupun ada. Ini logical fallacy kalau ada bahasa-bahasa anggota DPR RI ditangkap, nggak boleh. Ketika dia ditangkap dan atau ditahan oleh lembaga penegak hukum, artinya dia sudah bukan anggota DPR RI. Karena Mahkamah Kehormatan Dewan sudah mencabut seluruh atribut kelembagaannya. Makanya yang harus bersidang terlebih dahulu adalah Mahkamah Kehormatan Dewan. Itulah konstruksi daripada Undang-Undang 17 2014 tentang MD3 yang mengatakan wajib selesai dulu peradilan etik di lembaga DPR, baru boleh lembaga-lembaga penegak hukum lain menyentuh anggota dewan. Dan DPR yang paling lemah teman-teman. Kalau di polisi misalnya nggak boleh itu langsung serahkan ke ada oknum polisi yang melakukan kejahatan, selesaikan dulu di peradilan disiplin. Wartawan nggak boleh disentuh polisi, selesaikan dulu sidang etik di Dewan Pers. Dan semua lembaga-lembaga lain. DPR saja yang agak lemah memang. Dia main serahkan saja anggotanya, dibiarkan ditangkap oleh polisi. Saya salut kepada MKD dalam kasus Pak Aziz Samsudin terakhir. Karena ketika jam 15.30 KPK datang hendak menggeledah, meskipun saya tidak sepakat ruang anggota dewan digeledah, itu nggak boleh sebenarnya. Tetapi bahwa dia tidak naik ke atas. Di stop, Pamdalnya agak jago saat itu. Berdiri semua di depan Nusantara 3, di stop itu nggak boleh naik sebelum datang MKD. Dan agak terlambat memang, macet Pak Habib ya saat itu, Habibur Rahman sebagai MKD. Jadi kalau belum datang MKD di situ nggak boleh orang nyentuh-nyentuh anggota dewan. Hanya syarat harus di-verify dulu oleh MKD. Oh, penggeledahan segala macam. Tanpa ada MKD, jadi sudah mulai agak tercerahkan ya teman-teman di Pamdal itu dengan berani 35 menit saya menghitung itu. Menyetop, duduk, diem anggota KPK, penyidik KPK itu di lobi Nusantara 3, belum boleh naik karena MKD-nya belum datang. Gitu. Nah, harus berani seperti itu memang. Karena MKD itu bertugas memverify gitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa kalau ada anggota yang bermasalah, sidangkan dulu selesai di sini. Kalau dia benar, maka fungsi MKD membela. Dia harus berhadapan-hadapan dengan polisi, berhadapan-hadapan dengan jaksa, berhadapan-hadapan dengan KPK dan lembaga penegak hukum lain. Tapi kalau dia anggota bersalah dalam sidang MKD, maka atribut kehormatannya dilepas, sehingga ketika dia ditahan oleh lembaga penegak hukum lain, dia statusnya adalah warga negara biasa, bukan anggota dewan. Begitu pula dengan polisi, TNI dan lain sebagainya. Dia diserahkan dan bahkan polisi, TNI jarang sekali itu anggotanya diserahkan ke peradilan umum, diselesaikan di peradilan internal militer itu. Setelah sidang disiplin. Nah, jadi poin kedua yang saya mau sampaikan adalah terkait penajaman tentang fungsi MKD. Jadi sekali lagi, fungsi MKD adalah benteng pengawal kehormatan anggota dewan yang basisnya adalah pemahaman tentang fungsi dewan. Nah, sekarang semisal teman-teman, siapa sih yang berhak di DPR menjelaskan kepada publik jika ada masyarakat yang menyerang anggota karena tidur di dalam ruang sidang? Kan kadang dewan diem saja, kita nggak punya humas kadang-kadang yang berbicara kan. Setiap anggota kan jadi jubir sendiri-sendiri. Tapi secara kelembagaan supporting system harusnya punya humas. Dan yang sebenarnya paling berhak menjelaskan kepada publik atau mengkanter serangan publik adalah MKD. Karena MKD yang menjaga kehormatannya. Kalau ada orang yang anggota yang diserang kehormatannya, yang bertanggung jawab siapa? MKD. Ini mahkamahnya kehormatan kok gitu. Semisal serangan-serangan yang jarang bisa dibalas, orang tidur di DPR. Standar tidur benar atau baik, etik kan berbicara baik atau buruk. Hukum berbicara benar atau salah. Baik secara hukum ataupun secara etik, apakah tidur itu salah atau buruk? Dasarnya adalah apa yang tertulis. Di dalam Undang-Undang MD3, di mana tempat anggota dewan bekerja bukanlah di kantor DPR.
Anggota dewan bekerja itu adalah di dapil. Dia melakukan artikulasi, agregasi dari kepentingan dapil dan konstituennya, kemudian dijelmakan, diperjuangkan. Di DPR hanya diperjuangkan untuk bisa menjadi kebijakan publik umum. Nah kalau dia tidur di DPR ya nggak apa-apa, dia capek kok. Emang kenapa? Nah yang menjelaskan kayak gini-gini kan harus MKD. Nah yang kedua terkait serangan-serangan, kadang banyak sekali serangan kepada DPR yang tidak ada yang membantah, semisal tentang indikator kinerja DPR. Siapa yang berhak menjawab publik terkait tuduhan buruknya indikator kinerja DPR? Bagi saya MKD, maka MKD itu adalah humas utama DPR yang menjelaskan tentang status kehormatan anggota jika ada serangan. Nah teman-teman, apa yang salah daripada indikator kinerja? Kenapa selalu buruk? Kadang-kadang ya teman-teman, selalu lembaga manapun yang membuat penilaian dan evaluasi terhadap indikator kinerja dewan itu selalu berbasis kepada capaian daripada perencanaan. Itu rumus utama evaluasi kinerja ya. Apa yang direncanakan tercapai tidak perencanaan. Nah basis daripada itu adalah itu basis daripada mengukur kinerja eksekutif atau mengukur kinerja perusahaan. Jadi belum pernah ada satu ahli pun yang menyusun indikator evaluasi kinerja dewan. Tidak bisa kita menyamakan indikator kinerja dewan dengan indikator kinerja eksekutif. Eksekutif itu kerjanya jelas, dia harus membangun fisik. Fisik itu jelas rupanya jembatan, jembatannya tidak jadi, berarti indikatornya buruk. Dewan apa? Nggak ada fisik. Ini adalah produknya brain, produknya kebijakan. Tidak ada yang fisik. Bagaimana mau diukur dengan indikator kinerja fisik? Tidak bisa. Makanya kita penting ini menjelaskan tentang indikator kinerja ini. Salah satu yang membuat indikator kinerja DPR buruk kadang yang pertama adalah disebut anggota DPR tidak hadir. Akhirnya anggota DPR terpaksa itu harus mengadopsi sistem absensi. Masa anggota DPR harus di absen-absen? Teman-teman, anggota DPR tidak harus hadir. Salah jikalau ada orang yang menilai kinerja anggota DPR buruk karena kosongnya ruangan rapat. Ini adalah lembaga politik. Di dalam politik, hadir dan tidak hadir itu adalah bagian daripada sikap politik. Jika ada satu rapat yang temanya tidak saya suka, ataupun temanya saya suka tapi saya tahu saya akan kalah di sana, saya mendingan menyatakan sikap politik saya dengan tidak hadir sebagai bentuk perlawanan. Apakah itu bukan kinerja? Itu kinerja. Beda kalau di eksekutif memang harus hadir. Tapi kalau di DPR, bahkan saya hadir dalam ruang rapat, saya pakai masker atau pakai lakban, tidak mau berbicara, itu adalah saya bekerja. Saya sudah menyatakan sikap politik saya, bahwa saya memprotes proses ini semua. Itu adalah kerja politik. Jadi hadir di DPR hanya sebagai voting right. Dia kalau paripurna, dia suaranya dibutuhkan untuk memilih gitu aja. Yang berikutnya yang selalu menjadi serangan publik DPR disebut buruk kinerjanya adalah jumlah prolegnas tidak tercapai. Prolegnas prioritas misalnya. Nah kadang DPR diserang kan, yang diserang apa? Kehormatannya. Ya MKD bela dong, jadi MKD jangan hanya nyidang-nyidang anggota kerjanya, tapi bela kehormatan lembaga ini dari serangan-serangan yang tidak benar dari luar. Dia humas sebenarnya, fungsi keduanya. Nah, sekali lagi, formula atau rumus daripada indikator evaluasi kinerja itu adalah berapa rencana dan berapa target yang dicapai. Itulah yang dipakai sehingga dihitunglah oleh orang berapa prolegnas prioritas yang harus selesai tahun ini, di akhir tahun berapa yang selesai. Selalu paling 2%, 3%. Disebutlah buruk kinerjanya karena target legislasinya tidak tercapai. Nah itu salah yang mana? Yang salah itu indikatornya, itu cara mengukur indikator kinerja perusahaan atau eksekutif. Teman-teman kalau ada yang pernah di eksekutif kan ada lakip ya. Lakip itu basisnya itu adalah sesuatu yang fisik, tidak bisa di DPR ngitung sesuatu yang fisik itu Pak. Contoh gini, kenapa orang mengatakan buruk kinerja ketika prolegnas tidak tercapai? Karena asumsinya anggota DPR itu kayak buruh pabrik rokok gitu loh. Di dalam pabrik rokok ada 100 pegawai, targetnya menghasilkan 1000 linting tiap hari. Jika pegawai satu tidak hadir, kinerjanya menjadi buruk. Pasti ada kurang dari 1000 yang akan dihasilkan. Nah,
rencana 1000 sehari di ujung kemudian hanya menghasilkan 500 linting, buruk kinerja, itu betul. Tapi di DPR kalau menghitung kayak gitu salah indikatornya, nggak boleh pakai indikator itu. Contohnya teman-teman, di DPR itu ada yang namanya logika setuju dan tidak setuju. Sekarang semisal tiba-tiba presiden mengirimkan satu regulasi draft rancangan undang-undang yang bunyinya seluruh jomblo tahun depan suntik mati. Apakah kemudian ketika RUU itu tidak disahkan di ujung kemudian dikatakan kinerja DPR buruk? Enggak, karena DPR menolak. Tidak menjadi undang-undang pun DPR sudah bekerja. Jadi tidak hanya kemudian jumlah produk undang-undang yang menjadi standar indikator. Karena di DPR ada perdebatan. Dia bisa bilang setuju, bisa bilang tidak setuju. Yang penting seluruh prolegnas sudah masuk dalam tahapan pembicaraan tingkat 1, ada raker pertama lah di komisi, itu sudah mulai bekerja. Mau ujungnya jadi undang-undang, tidak jadi undang-undang, tidak bisa dikatakan jumlah yang selesai itu kuantitasnya sebagai indikator kinerja. Dan ada banyak sekali teman-teman yang penting sekali bagi saya MKD memahami substansi daripada fungsi lembaga legislatif yang logika bekerjanya berbeda dengan lembaga eksekutif. Eksekutif wajib hadir. Jika eksekutif tidak hadir, ada 2 jembatan yang tidak selesai. DPR hadir dan tidak hadir itu adalah sikap politik. Eksekutif wajib memenuhi target 3 jembatan setahun. DPR tidak bisa disamakan bahwa berapa prolegnas awal tahun dan tercapai atau tidak di ujung, karena ada perdebatan tentang setuju dan tidak setuju. Tidak mungkinlah anggota dewan menyetujui kan jika ada RUU seluruh jomblo tahun 2021 di suntik mati kan. Nah ketika dia menolak dan tidak menjadi undang-undang, artinya dia kerja. Nah terakhir saya mau berbicara tentang relasi teman-teman, relasi antara partai politik dengan parlemen. Saya termasuk yang berkali-kali bahkan menulis tentang relasi ini, karena saya mau mengatakan teman-teman, sistem presidensialisme dalam bahasa lainnya itu disebut dengan kongresionalisme. Jadi presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, DPR juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Peran partai hanya mengajukan calonnya dan kemudian dipilih oleh rakyat, baik presiden ataupun DPR. Setelah seseorang masuk dalam negara, dalam badan dan tubuhnya negara, tidak ada lagi peran partai politik. Di DPR, fraksi itu bukan alat kelengkapan dewan. Tidak ada DIPA di fraksi. Anggaran fraksi paling ada diskusi dan lain-lain, itu di bawah Biro Persidangan 2. Yang artinya jika dia bukan alat kelengkapan dewan, artinya fraksi sebagai kepanjangan dari partai politik, dia tidak menjadi entitasnya dewan fraksi itu. Partai politik tidak ada di dalam dewan. Dia nggak boleh lagi mengintervensi kerja anggota. Anggota ini sudah menjadi pejabat negara. Sama dengan ketika presiden dia mau melakukan kesalahan apapun yang tidak disukai oleh partai, tidak berhak partai merecall. Pak Jokowi, kamu dulu saya pilih, kamu sekarang turun. Sudah tidak sesuai dengan platform partai, gak ada urusan. Dalam negara demokrasi, fungsi partai hanya menjual orang di pemilu yang kemudian dipilih oleh rakyat. Ketika sudah dipilih oleh rakyat, maka seluruh basis evaluasi dia adalah tergantung seberapa besar dia bekerja untuk rakyatnya, bukan untuk partainya lagi. Tidak bisa dikatakan bekerja untuk partai lagi. Partai cuma mengajukan nama, ada 10 nama yang diajukan. Rakyat memilih paling 1 atau 2 diantaranya. Rakyatlah yang punya hak untuk mengevaluasi. Jadi kalaupun ada berbasis kepada tema ya, bagaimana hubungan parlemen dengan partai politik dalam dugaan pelanggaran kode etik? Nggak ada. Partai politik diatur oleh undang-undang sendiri yang namanya undang-undang parpol. Dewan diatur oleh undang-undang sendiri yang namanya undang-undang MD3. Di dalam undang-undang partai politik ada yang namanya mahkamah parpol. Dia punya hukum acara dan hukum materi sendiri. Jika ada anggotanya yang kebetulan menjabat sebagai anggota DPR melakukan kesalahan, dia akan mentreatment anggota itu berbasis undang-undang partai politik dengan mahkamah dan peradilannya sendiri. Yang hukum acaranya berbeda, hukum materinya beda. MKD punya mekanisme sendiri. Tidak bisa kemudian dia kerjasama dengan partai politik, udah ini kita judge bersama-sama. Nggak bisa. MKD diatur oleh Undang-Undang MD3. MKD punya hukum materi namanya kode etik, punya hukum acara namanya rantap. DPR parpol beda. Jadi dia
akan disidang oleh parpolnya sendiri, MKD menyidangnya sendiri, nggak bisa kerjasama kemudian kita menyidangkan orang tuh nggak bisa. Kalaupun ada hubungan antara parlemen dengan partai politik, paling dalam hal diskusi bersama, semisal bagaimana cara memperkuat integritas, moralitas, basis etik daripada anggota. Tapi dalam hal dugaan pelanggaran, antara parpol dengan MKD punya hukum peradilan masing-masing yang diatur oleh undang-undang yang berbeda. Saya termasuk yang tidak menyetujui jika ada anggota dewan yang kemudian MKD kerjasama dengan partai politik untuk menyidangkan bersama itu anggota yang bersalah. Terima kasih, itu aja dari saya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu. Saya kira menarik ya yang disampaikan Pak Surya. Dan menurut saya apa ya, membuat paradigma kita tentang DPR menjadi bukan lain dari biasanya, tapi memberikan alternatif yang lain gitu. Bahwa selama ini ukuran indikasi terkait dengan kinerja itu seperti ini. Oh, ternyata ada ukuran indikasi, ukuran dan indikasi terkait dengan kinerja parlemen itu tidak seperti itu. Karena basis politis yang dimilikinya itu memiliki logikanya tersendiri. Oke, sebelum saya membuka tema diskusi bersama, saya perlahan-lahan ingin memperkenalkan mungkin satu persatu ya. Saya lupa tadi. Di samping kanan saya ini Pak Surya ini adalah Ibu Kabak. Nah, beliau ini adalah as-sabiqunal awwalun, ya, orang lama gitu kan. Saya pikir sangat mendarah daging gitu. Kehormatan kelembagaan di dalam dirinya, mulai dari istilahnya jenjang karirnya itu dari bawah gitu. Jadi kalau dia jadi anggota DPR itu wajar, Amin. Ya kan? Mungkin maksudnya dia mulai dari Karang Tarunanya gitu kan, sampai menduduki jabatan sebagai kabak. Kemudian yang di sebelah beliau ini adalah Ibu Nelly, beliau adalah Kasubag yang juga begitu banyak sudah lama juga malang melintang terkait dengan kelembagaan MKD gitu. Dan sebelahnya lagi Pak Gofar, beliau baru beberapa bulan terakhir ini bergabung dengan kita. Tapi saya rasa meskipun baru beberapa bulan bergabung, tapi keberadaannya di DPR sudah mengalami masa di mana Bapak tadi sempat menyampaikan ada kondom di DPR gitu. Ya, jadi mungkin beliau menyaksikan juga beberapanya. Kemudian ada Ibu Napsia, nah, ini juga sebetulnya orang tua kita juga gitu. Jadi kita berharap beliau diberikan kesehatan yang oleh Allah ada sekian banyak, ya kan? Iya, itulah maksud saya. Tapi jangan sebutin orang mau pensiun lah, gitu kan? Kemudian yang di sebelahnya Pak Sunoto, beliau adalah sering ketemu beliau. Pokoknya kalau urusan keluar negeri, ya kita harus menyiapkan. Oh, beliau sering ngurus visa saya dulu beliau. Ingat saya. Gitu. Ingat saya. Kemudian sebelahnya Mas Yogo. Beliau ini generasi muda. Saya kira ide-ide segarnya nanti ini dibutuhkan untuk jenjang karir menjadi kepala bagian di masa akan datang. Kemudian sebelahnya ada Pak Muslim, beliau juga Pak Muslim. Pak Muslim yang selama ini merekapitulasi apa yang bisa kita dapatkan dan apa yang tidak bisa kita dapatkan dari mengkapitalisasi. Jangan, beliau tidak mengkapitalisasi, merekapitulasi aja. Kemudian di sampingnya ada kalau Bapak kenal siapa adiknya? Jay. Beliau ini adalah kakaknya. Oh, siap. Ini kan bukan adiknya kan, kakaknya kan. Pak Mas Mujiono, dan sampingnya Mas Virgi, juga generasi muda seperti Mas Yoko. Kemudian samping kiri kita ini Ibu Koordinator nih, Ibu Rina,
Kemudian Sering-sering undang saya. sering pesannya supaya tercerahkan. Kemudian di sampingnya ini Bapak flamboyan kita, Mas Niko, Niko. Kemudian di samping ini sebetulnya pemateri juga, tapi karena beliau usianya sudah ini, kayak kita titip dia supaya memberikan semangat kepada yang muda-muda TA gitu kan. Kemudian yang samping ini Ustadz Zulfikar, beliau juga lumayan lama juga berkecimpung di Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian yang sampingnya mana tadi? Arul ini, beliau ini juga baru bergabung. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Pak Suryo. Saya banyak mencatat beberapa hal di sini. Semoga sekretariat juga bisa mencatat poin-poin penting yang beliau sampaikan terkait dengan MKD sebagai lawyer, pembela. Kemudian yang paling penting sebetulnya adalah humas gini. Saya bisa membayangkan MKD ini harusnya banyak bekerja sama dengan humas DPR gitu ya, ketimbang bekerja sama dengan yang lain gitu, karena suara-suara yang didengar di publik itu lebih kepada suara-suara yang centang perenang gitu, tidak jelas arahnya kemana gitu, dan dimana pada banyak hal, banyak kesempatan Mahkamah Kehormatan Dewan itu justru absen dalam isu-isu tertentu yang membuat MKD terkesan DPR terkesan terpojok dalam banyak hal. Kemudian ada yang menarik tadi menurut saya, mungkin teman-teman juga nanti akan menambahkan bahwa kalau misalnya secara material tidak ada hubungannya antara partai politik dengan DPR terkait dengan kinerja Mahkamah Kehormatan Dewan, mungkin relasi etiknya mungkin ya, hubungan etiknya seperti apa? Kalau saya ingin bayangkan bahwa terakhir kita mengadakan diskusi Pak Suryo, seminar di Jakarta, Bidakara ya? Ya di Bidakara itu, bahwa ada semacam keinginan Mahkamah Kehormatan Dewan itu, saya nggak tahu apakah keinginan Mahkamah Kehormatan Dewan itu berdasarkan karena ketidaksepisiannya dengan apa yang disampaikan tadi dengan oleh Pak Suryo tadi, atau misalnya memang saat ini justru Mahkamah Kehormatan Dewan ingin membuka ruang yang begitu luas kepada partai-partai politik bahwa ini adalah tugas bersama gitu. Jadi usaha untuk menegakkan kode etik atau marwah kelembagaan parlemen ini tidak bisa lagi dikerjakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, tapi membutuhkan bantuan pihak-pihak lain. Terlepas daripada asumsi saya keliru atau mungkin keliru persepsi, atau misalnya itu justru sebaliknya, saya ingin justru mempertanyakan itu, apakah mungkin relasi etiknya bisa disambungkan terkait dengan itu ketimbang lebih mencari relasi materialnya terkait dengan perundang-undangan yang berbeda atau mekanisme yang berbeda antara partai politik dengan DPR. Saya persilakan ke teman-teman yang lain selain apa yang tadi saya usahakan untuk memancing teman-teman untuk kembali memperkeruh suasana diskusi. Silakan yang muda, mungkin Mas Yogo. Mas Yogo ini seringkali mengajak kita diskusi di belakang, mengungkapkan kegelisahannya, ya kan, keingintahuannya, karena bagaimanapun ini adalah sebuah lembaga yang mungkin beliau pertama kali masuk ke DPR, yang seharusnya dia berada di bidang-bidang yang lain, kemudian dia diperhadapkan pada suasana Mahkamah Kehormatan Dewan ini yang tidak seperti biasanya gitu. Saya baru menjadi pegawai negeri sipil, ASN, tiba-tiba harus berhadapan dengan suasana yang seperti ini gitu kan. Harusnya kan saya berada di tempat-tempat yang ya sebagaimana ASN biasanya gitu loh, melihat kinerja 9 to 5 gitu kan, masuk jam 9 atau jam 8 gitu, pulang jam segini. Tapi ternyata ada kinerja Mahkamah Kehormatan Dewan, saya nggak tahu bisa rapat
jam berapa, terus ada kadang keputusan tiba-tiba tidak disahkan tapi tiba-tiba ada disahkan, itu bagaimana gitu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kita menjadi perbincangan di warung kopi. Jangan kayak KPK, nanti perbincangan warung kopi kemudian menjadi keputusan gitu kan, harusnya dibincangkan secara resmi gitu kan. Silakan Pak Zul atau Mas Niko, silakan. Niko. Siapa Niko? Hah? Yang paling muda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang, bahagia. Sama. Hantaran diskusinya cukup menggetarkan. Atau mungkin karena akhirnya bisa kunker. Gak bisa. Sehingga cukup memancing gairah intelektual, mengaktifkan gairah intelektual. Saya ingat memang inilah menjadi diskusi kita dulu di awal-awal ya, ketika MKD ini baru dibentuk. Bagaimana kita ingin MKD ini menjadi lembaga yang sangat berwibawa, disegani oleh anggota dan dipercaya oleh masyarakat ya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan pengalaman kita, mungkin ada yang sedikit terabaikan ya, yang kurang kita perhatikan lah. Kalau terabaikan saya kira ada juga kita perhatikan, tapi tidak memenuhi perspektif MKD dalam bingkai negara demokrasi. Bagaimana memposisikan dewan dalam negara demokrasi. Kita sudah sangat paham bahwa DPR itu adalah salah satu poros dari kekuasaan dan dia tidak boleh dijatuhkan kehormatannya, kredibilitasnya oleh lembaga manapun karena dia adalah representasi dari kedaulatan rakyat. Nah, jadi dia adalah satu poros kekuasaan yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap lembaga yang memegang kekuasaan, itu presiden. Jadi ini memang posisinya sangat kuat kalau dalam konsep Satrias Politika. Dia salah satu poros kekuasaan. Maka memang DPR dalam konteks ini harus kita perkuat. Disitulah makna imunitas itu sesungguhnya. Jangan sampai dia dilemahkan untuk melaksanakan tugas dia mengawasi pelaksana kekuasaan, yaitu eksekutif. Cuma problem dilematisnya adalah dalam konsep demokrasi yang kita praktekkan masih ya, jadi MKD yang kita bayangkan tadi itu hanya bisa kita praktekkan kalau orang-orang yang menjadi wakil rakyat itu memang orang-orang yang moralis, punya etik, orang-orang baik, orang-orang hebat. Sehingga memang kita harus bela dia mati-matian. Kalau ada pergerakan di luar kekuasaan dia itu yang mencoba untuk mendegrade, menjatuhkan kekuasaan dia. Tapi problemnya kemudian bukan di situ. Ternyata setelah kita amati beberapa lama, ya berlaku anggota Dewan Wakil Rakyat itu juga memperjauh jaraknya dengan rakyat. Sehingga demokrasi yang kita inginkan itu semu jadinya. Mereka ketika setelah menjadi masuk ke lembaga wakil rakyat, mereka semakin jauh dari rakyat, dan kemudian mereka harus kita bela dan lindungi. Di situ dilema. Hak imunitas di situ kemudian menjadi problem. Makanya di beberapa negara banyak mengkoreksi tentang hak imunitas. Karena apa? Karena itu mesti menjadi alat untuk mempertahankan posisi dirinya, sementara dia semakin jauh dari konstituennya, dari rakyat yang memilihnya. Ini problem serius bagi anggota dewan. Bagi orang-orang seperti ini, apakah kita perlu memberikan pembelaan dan perlindungan yang kuat? Di tengah moralitasnya, tanggung jawab politiknya terhadap rakyat itu rendah. Ya, ini apa? Kita sudah merasakan 5 tahun pengalaman misalnya sebagai tenaga ahli MKD misalnya, dan ditambah lagi 2 tahun belakangan. Suatu realitas empiris, orang yang ingin kita bela itu ternyata dia tidak betul-betul berjuang untuk rakyat. Ya, tidak betul-betul berjuang untuk rakyat misalnya. Tanggung jawab terhadap konstituennya rendah. Bagi dia yang penting dia mendapatkan kekuasaan, setelah itu ya terserah. Karena dia sudah bayar di awal. Ini realitas politik yang bisa. Jadi lembaga legislatif yang mestinya menjadi poros kekuasaan itu semakin jauh dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Semakin terpisah dari kedaulatan rakyat. Inilah problem demokrasinya.
Maka saya katakan hak imunitas itu penting ketika memang demokrasi itu kuat. Mereka itu betul-betul representasi dari rakyat dan betul-betul dekat dengan rakyatnya dan menjadi ujung tombang bagi perjuangan rakyat. Kalau itu memang mereka harus terlindungi. Tetapi kalau tidak, dia tidak peduli lagi dengan rakyatnya, dia peduli bagaimana apa yang dia dapat, apa proyek yang dia dapat, apa anggaran yang dia dapat dan segala macamnya, itu bagaimana? Dan tidak mungkin kita menerapkan pola memperkuat hak imunitas dewan. Justru ini membahayakan negara. Kalau kita semakin kuat membelanya. Makanya wajar misalnya di Ukraina itu ada anggota dewannya dimasukkan ke dalam tong sampah oleh rakyatnya. Karena dia menemukan tidak ada perjuangan dia untuk rakyatnya. Nah, jadi mereka cuma pada satu saat mendapatkan mandat 5 tahun sekali. Ketika dia sudah mendapatkan mandat, kemudian dia mengatakan saya atas nama rakyat. Tetapi sebetulnya perjuangan dari rakyat itu tidak ada. Nah ini apa? Kalau kita lihat ini nyata. Ini nyata. Mungkin banyak ya, kita percaya ada orang-orang yang betul-betul selalu bersama rakyat, berjuang bersama rakyat. Tapi kita menyaksikan banyak orang yang tidak seperti itu. Waduh, gimana kita membela dia aja begini? Gimana kita membangun kekuatan imunitasnya sementara dia itu begini? Nah, ini situ. Jadi saya ingin mengatakan bahwa hak imunitas itu perlu ketika demokrasi itu berjalan. Sehingga kekuatan-kekuatan kekuasaan yang lain itu tidak bisa menggerogoti kekuatan dia, karena dia harus betul-betul mewakili rakyat dan rakyatlah dari belakangnya. Tapi kalau demokrasi itu perwakilan di antara rakyat itu tidak kokoh, jarak antara wakil rakyat dengan rakyat itu semakin jauh, demokrasi itu semakin jauh, maka tidak penting hak imunitas itu. Nah, tidak penting hak imunitas. Makanya beberapa ahli mencoba saya baca di beberapa tulisan, hak imunitas itu bagus ketika demokrasi berjalan dengan baik. Ketika kemudian hak imunitas itu bagus ketika ancaman dari rezim kekuasaan eksekutif terlalu kuat yang akan mengganggu hubungan antara anggota parlemen itu dengan rakyat, hak imunitas itu tidak diperlukan. Tetapi kalau anggota parlemen itu hanya membangun jarak dengan rakyatnya, hak imunitas itu tidak bagus. Justru memperlemah parlemen itu sendiri. Nah, makanya kita perlu diskusikan lagi tentang itu. Bagaimana relasi antara Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai bagian yang akan menjadi otaknya parlemen, karena dia yang menjadi humasnya parlemen, yang akan membela dan melindungi parlemen, karena semuanya harus melewati MKD. Itu betul dalam konsep demokrasi yang berjalan dengan baik. Makanya di Amerika, ketika Amerika membentuk komisi etik pada tahun 67, kemudian mereka memperbaiki terus. Pada tahun 2008 mereka membentuk namanya Office of Congressional Ethics, sebuah lembaga independen di bawah parlemen yang tidak bisa, yang bersifat independen. Dialah yang menerima pengaduan, dia yang memverifikasi, dia yang melakukan penyelidikan, hasil itu baru dia sampaikan kepada komisi etik. Komisi etik sebagai juri yang menilai. Bukan kemudian komisi etik mengerjakan semua. Karena di situ tidak ada independensi, tidak ada objektivitas, maka Amerika pun melakukan koreksi terhadap konsep komisi etiknya. Itu terjadi sejak 2008. Sekarang sudah ada Office of Congressional Ethics namanya. Nah, jadi dia terpisah menjadi lembaga independen di bawah parlemen. Itu tidak menurunkan poros kekuasaan, karena dia independen di bawah parlemen. Parlemen yang membentuk. Nah, poros kekuasaan parlemen tetap ada karena komisi etik sebagai jurinya, sebagai hakimnya yang menilai. Tapi proses penyelidikannya, proses verifikasinya, pengaduannya dilakukan oleh sebuah lembaga sendiri yang bersifat independen, yang tidak bisa diintervensi oleh komisi etik. Tapi komisi etik bisa menilai laporan yang disampaikan oleh komisi independen karena dia sebagai jurinya, sebagai hakimnya. Nah itu tanggapan saya sebagai dari wacana, karena menarik, hak imunitas itu menarik. Bahkan kalau kita kenal di dunia itu ada namanya contempt of parliament. Nggak boleh orang merendahkan parlemen karena ini poros kekuasaan. Bahkan hukumnya bisa penjara bagi orang yang melanggar melakukan contempt of parliament tadi. Kalau di New Zealand itu ada undang-undangnya. Paripurna itu bisa memberikan sanksi hukuman penjara kepada orang yang melakukan contempt of parliament. Nah kita bagaimana? Sebetulnya mungkin saja kalau jarak antara parlemen, wakil rakyat dengan konstituen itu dekat, kuat. Dan itulah demokrasi sesungguhnya. Nah inilah problemnya. Jadi dilemanya saya di situ mungkin menjadi bahan pertimbangan dan diskusi kita. Bagaimana kita membentuk parlemen MKD yang kokoh berwibawa, tetapi dia juga semakin kuat kepada akar politiknya supaya tidak semakin jauh jaraknya dengan konstituen. Yang dalam realitas kita baca dalam kacamata politik belakang ini semakin menjauh jarak antara wakilnya dengan konstituennya. Itu saja, terima kasih sebagai tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Bang Niko.
Bang Niko biasanya WhatsAppan Bang Niko. Nanti kita ngopi sama bareng Bang Frank. Ya. Teman-teman, yang pertama dari Bang Adelan, ruang koordinasi yang saya katakan korelasi yang tidak ada itu, yang saya katakan tidak ada adalah dalam hal terkait dugaan pelanggaran. Ketika orang sudah ada kasus. Tapi yang penting koordinasi itu adalah dengan seluruh lembaga yang lain, bahkan yang punya sistem code of conduct, peradilan etik itu adalah menyamakan persepsi. Karena ini logika baru teman-teman di dalam dunia ilmu pengetahuan. Sistem etik Amerika kan baru juga. Indonesia pertama kali didorong undang-undang etika pejabat publik oleh Prof. Riyad Rashid sama Jim Lee itu 2006. Tapi ditolak oleh semua orang. Ngapain etik kok mau dilembagakan? Etik ini adalah lebih dekat dengan agama sebenarnya kan, bukan hukum. Tapi akhirnya 2008 malah muncul di dalam TAP MPR etik gitu. 2001 ya. TAP. Jadi karena ini adalah hal yang baru yang seharusnya harus jelas basis definisinya, DPR aja masih bingung teman-teman. Coba lihat kode kode etik yang disebut dengan hukum material tadi. Kan orang dikatakan tidak etik atau etis atau tidak etis adalah jika dia melanggar kode etik. Basis hukum materialnya adalah kode etik. Coba teman-teman baca itu semua kode etik itu kan ambigu itu semua. Misalnya apa sih? Pasal tentang integritas lah, tentang apalah gitu kan. Ini kan sesuatu yang tidak operasional semua. Anggota yang bla 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 mana ya? Anggota harus menghindari perilaku tidak pantas. Apa? Pantas tidak pantas apa? Perilaku yang tidak patut apa? Ini pernah nggak ada satu anggota yang disidang kepatutan dan kepantasannya? Fit atau proper? Mau diproperkan dengan apa? Mau distandarkan dengan apa kepantasan itu? Nah ini yang sebenarnya seluruh dunia itu masih bingung. Itu yang saya maksudkan dengan koordinasi itu adalah untuk membangun integritas etis. Itu harus punya persepsi yang sama. Sehingga etis yang sama di parlemen, etis yang sama pula nilainya di MK, etis yang sama pula fungsinya di polisi, dan seluruhnya gitu loh. Korelasi itu yang penting. Tetapi bahwa hubungan antara, saya termasuk yang menjaga jarak antara partai politik dengan lembaga negara gitu. Termasuk kenapa di DPR fraksi bukanlah sebuah alat kelengkapan, karena nggak ada lagi urusan parpol. Jangan hanya karena satu anggota, karena ketua umumnya menjadi partai politik, diangkat menjadi menteri, semua anggotanya menjadi diam. Karena nggak boleh itu ada intervensi di dalam sistem presidensialisme. Oposisi itu DPR, all DPR itu adalah oposisi. Mau ada ketumnya menjadi, coba lihat Pak Fadlizon itu ketumnya jadi Menhan, tetap aja nyerang Jokowi. Memang fungsinya DPR adalah kritik kekuasaan. Banyak partai yang lain hanya karena ketumnya menjadi menjadi menteri kemudian menjadi diam gitu. Nah yang penting bagi saya Bang Adran adalah kita penting menyusun definisi konseptual dan operasional daripada basis dignity atau mana Mahkamah Kehormatan Dewan itu apa? Honority. Honority itu apa sih? Materialnya uang teman-teman. Gaji dalam bahasa Inggris disebut honor. Mahkamah Kehormatan ini disebut dengan honor. Hormat itu kan honor. Orang dibayar dikonversi dalam nilai uang berbasis nilai kehormatannya gitu. Itu yang perlu kita definisikan. Dan yang kedua dari Bang, saya mencatat beberapa hal. Pertama tentang demokrasi dan MKD. Jadi bagi saya begini, demokrasi kan seperti dua belah mata uang. Di satu sisi adalah kebebasan, orang nggak bisa membatasi kebebasan siapapun. Kebebasan hanya dibatasi oleh kebebasan yang lain. Untuk membuat tertib sosial di dalam dunia yang bebas itulah pentingnya ada hukum. Nah sementara terkait dengan anggota yang dirasa semakin jauh daripada basis konstituennya, yaitu nanti akan dihukum di pemilu berikutnya. Ya itulah konsekuensi dari ya karena demokrasi kan mengafirmasi sebuah periodisasi. Jadi kenapa sih
anggota dewan itu kok banyak yang benci lah kira-kira begitu ya. Ini kursinya terlalu panas karena ada logika 5 tahun tadi dan banyak peluang. Kalau kursi presiden kan cuma 1 ya direbut oleh 270 juta orang. Nah kursi anggota dewannya ada 575. Semua orang merasa bahwa ketika saya bisa menjadi anggota dewan, saya akan naik kelas. Dan saya punya potensi menjadi anggota dewan. Sehingga kalau bisa semua anggota dewan setelah dilantik mati semua, bisa biar segera bisa PAW kan. Banyak loh anggota yang main dukun-dukunan biar cepat mati itu. Jadi itulah kenapa kemudian saya juga kadang-kadang melihat masyarakat dan atau publik itu orgasme setiap ada anggota dewan yang ditangkap oleh KPK, benci dengan pejabat publik. Di bawah orang memang miskin, gak bisa makan, sementara anggota pejabat itu tampak begitu mewah begitu dengan fasilitas-fasilitasnya. Dan dia punya potensi dan peluang untuk bisa menduduki kursi itu. Nah yang terakhir yang kita harus pahami adalah bahwa anggota DPR itu bukanlah orang yang paling pintar di antara publik, di antara masyarakat. Tapi anggota dewan itu adalah orang yang paling dicintai oleh rakyatnya, yang untuk itulah dia dipilih. Mau basis pemilihannya karena dia dibayar dengan uang, mau apapun, tapi dia hadir itu adalah merepresent. Makanya fungsi utama daripada DPR RI itu di dalam konstruksi MD3 itu adalah fungsi representasi, fungsi legislasi, fungsi budget, fungsi oversight, pengawasan, dan sekarang ada tambahan fungsi diplomasi. Itu adalah turunan daripada fungsi representasi. Semua fungsi dan tugas lain yang dilakukan oleh anggota adalah basisnya adalah karena dia merepresent basis daripada masyarakat. Karena daulat kuasa rakyat ada pada dirinya berbasiskan kepada suara rakyat. Nah karena dia bukanlah orang yang paling pintar, kan bisa saja itu anggota dewan itu dari orang yang nggak sekolah gitu. Dia dari kalangan, kalau Kopingho itu kan ada partai Kaipang ya, partai pengemis. Jika orang punya basis konstituensi yang besar, dia mau nggak sekolah, mau bodoh, mau goblok, ketika dia sudah menjadi anggota dewan, dia punya hak konstitusi yang sama dengan seluruh anggota yang lain yang walaupun profesor. Tugas negara adalah mensupport otaknya dengan memberikan supporting system yang baik. Makanya kalau di Amerika kan satu anggota 25 itu tenaga ahlinya. Dia dilengkapi dengan Congressional Research Center, dilengkapi dengan perpustakaan terbaik di dunia. Jadi maksud saya adalah di satu sisi eksekutif itu dia kan dilengkapi dengan universitas, dengan birokrasi yang 60 tahun berada di situ. Teman-teman kan yang non PNS paling bisa 5 tahun kalau itu diperpanjangan SK. Dulu saya tiap tahun bisa dihengkangkan. Dulu agak tertib karena itu harus asesmen di UI itu. Tiap tahun asesmen, kalau nilai asesmennya kurang, tenaga ahli komisi itu. Kalau nilai asesmennya kurang ya out. Nah sekarang kan agak lumayan sudah punya serikat pekerja semacam itu kan, tenaga ahli, sampai nggak berani dewan itu mengganti ketika bahkan terjadi pergantian periode. Tetap di SK-kan lagi, itu kan teman-teman sudah mulai berjuang itu kan. Nah jadi maksud saya adalah tugas teman-teman memang mau seperti apapun kondisi anggota dewan, tugasnya memang mensupport anggota. Dalam hal urusan moral kan susah diukur. Untuk itulah kenapa kerja-kerja MKD adalah pasti basisnya adalah hukum dulu. Nggak ada kan yang berbasis karena anggota dewan melakukan ketidakpantasan maka gitu, nggak ada kan. Paling karena ada kasus korupsi, kasus dari luar, ada tuduhan nelantarin anak atau apa-apa kan. Tetaplah bagi saya adalah termasuk tentang asas imunitas tadi, dia melekat pada definisi konseptual, bukan pada definisi praktikal gitu. Urusan bahwa dia dekat sama rakyat, mau apa, tapi karena fungsi konseptual daripada DPR adalah sebagai lembaga pengawas tertinggi di Republik yang dalam melaksanakan tugasnya akan berhadapan dengan ancaman-ancaman besar, maka dia diberikan immunity. Dan itu immunity tidak hanya diberikan kepada DPR, saya katakan, terhadap LSM, walhi itu tidak boleh dituntut, tidak boleh dipidana walhi itu. Di dalam undang-undang lingkungan hidup walhi tidak boleh dipidana. Apalagi dewan gitu kan yang punya keterancaman jauh lebih tinggi berhadapan langsung dengan pemilik power. Saya kira itu aja sih, teman-teman. Ada tanggapan lain? Silakan. Atau mungkin begini ya, saya menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Pak Zulfikar, Pak Suryo. Ya. Mungkin apa yang disampaikan Pak Suryo ini
basisnya paradigmatik gitu loh. Bahwa oke lah, Anda harus memahami dulu konstruksi berpikirnya itu seperti ini, bahwa dia adalah poros peradaban, poros pengetahuan, poros etik dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika dia berada pada tataran praktis seperti yang Pak Suryo tadi sampaikan, dia menemui banyak masalah gitu loh. Oke lah, pada tataran operasional misalnya, makanya kan menerjemahkan kode etik, membedakan antara kode etik dengan code of law aja, code of conduct aja, itu menjadi persoalan tersendiri gitu loh. Karena kita ini sudah berpuluh tahun, sejak 2008 mungkin ya, Badan Kehormatan itu ada, itu memisahkan antara persoalan etika dengan perilaku itu aja tidak selesai. Jadi apa yang saya pahami daripada yang Pak Suryo sampaikan ini, itu adalah basis etiknya seperti itu. Tapi basis perilakunya ini menjadi persoalan. Jadi kayak istilahnya bagaimana mungkin kita menerapkan konsep-konsep paradigmatik seperti itu di tengah kenyataan para anggota dewan yang justru tidak mampu artinya kita ingin membela dia gitu kan, tapi dia sendiri menampakkan diri tidak mau dibela gitu loh, ya kan? Kita ingin misalnya memberikan dia hak imunitas atau hak keuangan lah, pakai pokber lah, pakai apalah dan sebagainya. Tapi siapa tahu duit itu dipakai untuk dugem gitu kan? Siapa tahu duit itu dipakai untuk hura-hura, tapi tidak untuk mendapatkan. Jadi oke lah, apa yang disampaikan oleh tadi dasarnya paradigmatik, dia berada pada konstruksi etik gitu kan, bukan pada konstruksi kondak gitu loh, bukan pada konstruksi kondak, tapi dia berada pada konstruksi etik. Nah, mungkin perdebatannya adalah bagaimana mendamaikan antara persoalan etika dengan perilaku ini, atau bagaimana memisahkan secara rigid bahwa ini adalah ranahnya etis, di mana di situ adalah ranah rasionalitas yang berbicara, sementara ini adalah ranah perilaku, di mana ranahnya itu adalah tradisi, kebiasaan, kelaziman, ya kan? Sehingga kalau kita berbicara pada konteks etik atau pada konteks rasionalitas, kita akan mengutip luar negeri, Amerika, Jerman dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mengutip atau menjadikan perilaku itu sebagai referensi, maka kita akan melihat bagaimana tradisi orang Bugis, bagaimana tradisi orang Sumbawa, bagaimana tradisi orang Sunda dan lain sebagainya. Jadi ada semacam jurang yang terjal gitu antara berusaha mendamaikan persoalan etika dengan persoalan perilaku. Nah, jurang inilah yang terkadang membuat MKD sendiri berada pada persimpangan jalan gitu loh. Seakan-akan kita ini diharapkan untuk menjadi motor penggerak, menjadi humas lah dan lain sebagainya. Tapi bagaimana mungkin menjadi humas yang berada di depan itu aja tidak layak menjadi seorang provokator atau tidak layak menjadi seorang mediator karena dia gimana? Dia tidak selesai dengan dirinya sendiri kan, itulah intinya mungkin ya. Orang-orang itu tidak selesai dengan dirinya sendiri. Jadi seakan-akan kita ini berbicara mengharapkan yang jadi anggota dewan itu adalah orang setengah dewa. Kan gitu kan? Ya. Sementara yang boro-boro jadi dewa gitu kan. Ini orang nah, mungkin masukan Pak Suryo mungkin bagaimana melihatnya dalam kondisi berada dalam situasi persimpangan ini. Apakah kemudian tenaga ahlinya harus menjadi dayang menjadi malaikat-malaikat kecil yang berada di situ untuk senantiasa memberikan advice gitu, iya kan? Atau jangan-jangan tenaga ahli atau sistem pendukungnya juga menjadi bagian daripada ya setan-setan pembisik, ya kan? Saya lagi kalau ada istilahnya itu kan ada istilah di Romawi itu advocatus diaboli gitu kan. Jadi ada pengacara setan, kan? Jadi tujuannya itu bukan untuk mencari kebenaran kan, tapi untuk menunjukkan bahwa sesalah pun Anda yang dicari adalah pembenaran gitu. Jadi bukan jadi segala sesuatu kita harus anggap setan sebelum kita menganggapnya sebagai Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu belakangan, kita harus anggap ini adalah setan semua nih. Nah, disitulah saya lihat MKD berada di persimpangan jalan. Kita misalnya menginginkan supaya MKD ini atau DPR ini tidak ada pergantian jabatan, supaya namanya firm dalam mengerjakan tugas itu senantiasa berada pada jalurnya. Tapi kan sedikit-sedikit
diganti lagi, sedikit-sedikit diganti lagi, ya kan? Jadi seakan-akan tidak selesai nih. Sementara kita berbicara pada konstruksi yang besar. Nah itu bagaimana menurut? Bang Adlan suka mau apa ya, suka dalam semakin malam. Nggak tahu teman-teman mau apa, berjibaku nggak dengan hal-hal yang falsafah seperti ini. Hubungan antara hukum dan etik dulu ya. Jadi ada orang namanya Hans Kelsen ya, semua orang hukum masih paham. Dia membuat satu buku namanya Teori Hukum Murni. Dan itu dipakai di Indonesia karena memang mazhab daripada filsafat hukum kita itu kan hukum murni, positivistik. Dia membedakan antara hukum dengan, nggak ada hubungan antara hukum dengan etika, nggak ada hubungan antara hukum dengan agama, nggak ada hubungan antara hukum dengan adat, nggak ada hubungan antara hukum dengan apapun. Hukum lahir sebagai sebuah pengkristalan dari seluruh sistem norma yang secara konsensus bisa diterima oleh semua orang. Jadi dia perasan yang paling mengkristal daripada seluruh sistem norm. Sistem norm kan bisa dari agama, dari adat, dari apapun. Yang itu tidak ada lagi perbedaan pendapat antara basis etik orang Bugis, basis etik orang Sumbawa. Lahirlah satu norma hukum. Itulah bukunya si Hans Kelsen nih. Nah kemudian kita hendak melampaui itu lagi dengan menghadirkan sebuah perbedaan etik. Norma hukum tadi yang lahir dari perasan yang paling mengkristal daripada seluruh sistem norm itu membentuk satu etik baru, membentuk satu budaya baru. Jadi undang-undang itu lahir dari refleksi sadar semua orang yang dikontribusi oleh berbagai nilai-nilai agama dan lain-lain. Lahirlah pasal-pasal dalam undang-undang. Dalam pelaksanaan pasal-pasal dalam undang-undang itu akan melahirkan budaya baru, etik baru. Semisal tiba-tiba keluarlah undang-undang lalu lintas lampu merah, kemudian orang terbentuklah satu budaya perilaku baru berhenti ketika ada lampu merah. Itu etik. Norma, hukum menciptakan etika, hukum lahir dari etika, hukum kemudian menciptakan etika baru. Nah, sekarang kita lihat bagaimana anggota dewan tadi. Hukum dan pasal di dalam undang-undang dan atau bahkan kekosongan hukumlah yang membentuk perilaku-perilaku buruk anggota tadi. Contoh, kita tidak pernah, apa sih yang menjadi dasar, paling dasar daripada buruknya perilaku anggota? Apa sih perilaku yang paling buruk? Korupsi biasanya kan. Padahal susah loh teman-teman mau membayangkan ada korupsi di DPR. Nggak ada korupsi di DPR. Gimana mau dikatakan ada korupsi di DPR? Anggaran DPR hanya 0,00040-nya 2% daripada total APBN. Apa yang mau dikorupsi di situ? Total seluruh anggaran itu adanya di eksekutif. 99,00008% dari total APBN. Tapi serangan orang ke DPR. Kenapa? Tidak ada uang. Ada nggak uang di DPR? Salah satu logika korupsi kan uang ya. Ada nggak uang di DPR? Nggak ada. Seluruh generate income baik dari pajak, fiskal dan lain sebagainya itu kan masuk ke dalam bendahara umum negara, ke Menteri Keuangan. Kemudian tiap tahun eksekutif datang membawa angka-angka yang diperdebatkan di DPR pasti angka-angka kan. Tidak ada uang, bukan misalnya ini loh Pak, saya mau membuat program ini, tolong saya dianggarkan 8 miliar. Ada nggak uangnya di DPR? Nggak ada, angka doang. Di satu sisi anggota DPR paham bahwa tiap datang pejabat eksekutif itu di belakangnya sudah ada pengusaha. Anggota DPR sudah tahu tuh berapa bagi-baginya. Enak aja lo, tanda tangan gua begitu mahal terus gua gratis, gua nggak dapat. Itulah kong kali kong korupsi. Itu apa yang membuat tercipta perilaku itu? Undang-undang. Nah, yang kedua adalah anggota DPR itu 575 anggota DPR, 575 cara mencari uang di DPR. Karena tidak pernah diregulasi cara anggota DPR mencari uang. Dulu ada yang namanya logika Vogt-Barrel, ada logika P2P, tapi nggak jadi disahkan. Menku nggak pernah mau itu. Padahal logikanya kemarin di ujung 2014 itu sudah luar biasa itu. Awal 2014 ya, sampai 2015 di DPR pernah dibahas, ada timnya. Logikanya kan anggaran tuh begini kan teman-teman. Anggaran
lahir dari Musrenbangnas. Hasil dari Musrenbangnas pertemuan 3 partit, tripartit, 3 menteri, KL, Bappenas, Menku. Semua KL itu kan KL, Bappenas, Menku, KL, Bappenas, Menku. Musrenbangnas itu kan lahir dari Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan, Musrenbang kabupaten, Musrenbang provinsi, Musrenbang nasional. Hasil Musrenbang nasional pertemuan 3 partit. Nah, di mana anggaran aspirasi DPR itu hendak ditaruh? Betul bahwa desa itu eksekutif, kabupaten itu eksekutif, camat itu eksekutif. Tapi anggota dewan dia jelas punya dapil, dia jelas punya konstituen, dia tahu detail di mana ada orang mati, dia tahu detail di mana ada jembatan yang rusak. Berikanlah hak sedikit kepada dewan untuk bisa mendistribusi APBN. Toh bukan anggota dewan yang mengeksekusi, tidak boleh ada hak eksekusi daripada anggota dewan itu. Jadi salah misalnya ada anggota dewan itu yang tiba-tiba datang membawa program, itu nggak bisa diklaim oleh anggota dewan, itu adalah ruangnya eksekutif. Makanya di dalam yang kita usulkan dulu itu adalah bahwa anggota dewan datang membawa, misalnya diberikan jatah. Kan teman-teman yang kasihan kan, anggota dewan itu tidak ada hak aspirasi. Beda kalau di DPRD. Di DPRD itu pun sebenarnya ilegal, nggak ada basisnya itu. Itu hanya untuk memperlancar hubungan antara bupati dengan DPRD. Kalau mau digugat itu semua masuk penjara, itu nggak ada dasar legislatif mempunyai hak eksekusi, itu nggak boleh. Yang punya hak eksekusi itu adalah eksekutif. Nah, di DPR bayangkan orang pulang ke dapil gitu ya, proposalnya numpuk begitu banyak, padahal dia tidak punya mekanisme yang diatur oleh undang-undang tentang cara menjawab proposal. Kan nggak ada. Caranya anggota dewan tuh mau cari dari mana proposalnya? Ada di komisi? Nggak ada. Dia main cawe-cawe lah sama kementerian-kementerian. Nah, itu harusnya diregulasi. Tidak boleh kemudian kita menangkap sisi buruk di ujung, padahal hulunya tidak pernah kita garap gitu. Kita menangkap hilirnya seakan-akan anggota dewan tak pantas untuk dibela, padahal di hulunya tidak pernah kita bantu. Di hulunya apa? Regulasi atas kebutuhan-kebutuhan dia, menjawab tuntutan-tuntutan dari dapil. Nah, bagaimana undang-undang yang dulu itu, yang mau dibuat itu? Anggota dewan boleh misalnya diberikan jatah 2 miliar saat itu. Satu anggota, itu paling berapa? Nggak sampai 2T kali 575. Bukan 2 miliar, 20 miliar. Dia boleh punya hak budget 20 miliar untuk menentukan program di daerah dapilnya. Di mana anggaran itu ditaruh, tidak boleh dipegang uangnya. Itu konsep dari DPR sudah bagus, tapi ditolak juga oleh eksekutif. Eksekutif nggak mau kok. Dewan punya hak-hak kayak gitu. Jadi ada jatah saya sebagai anggota dewan 20 miliar di APBN. Saya kemudian menuliskan untuk jembatan di desa ini sekian, untuk jembatan di desa ini sekian, untuk jembatan di desa ini sekian. Bagaimana supaya itu masuk dalam program eksekutif? Dalam pertemuan tripartit, semua usulan dewan sejumlah 20 miliar itu dimasukin. Sehingga itu masuk menjadi program kementerian. Bukan, saya tidak pegang uang sama sekali. Mekanisme untuk mengeksekusi anggaran 20 miliar, entah mau bangun jembatan, kalau lebih dari 200 juta ya ditender, dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa biasa. Tidak boleh anggota dewan pegang 20 miliar, kemudian dia bagi-bagi, dia pakai untuk bangun ini, nggak boleh. Tetap semua uang di eksekutif, tapi itu pun tidak diterima oleh Mbok Sri saat itu tuh, menolak itu. Nah, jika ini saja bisa diregulasi, banyak perilaku anggota yang berubah, Pak. Bagaimana tidak perilaku anggota tampak buruk wong dia tidak punya jawaban atas tuntutan-tuntutan dapilnya. Yang kedua adalah tentang political financing. Kan tidak ada itu. Kalau kita kan ada dua logika ya. Jadi hulu dari semua total permasalahan korupsi di dunia politik itu adalah karena tidak diregulasinya political financing, anggaran politik, anggaran kampanye. Ada dua mazhab di dunia, yang pertama adalah Eropa Barat, yang kedua adalah Amerika. Kalau di Eropa Barat, utamanya Jerman, tugas partai politik hanyalah mengusung calon-calon dari kader-kader terbaiknya untuk menempati jabatan-jabatan publik. Urusan kampanye 1 rupiah pun uang partai politik atau uang caleg tidak boleh keluar. Karena itu bisa nanti dibayar oleh swasta, dibayar oleh kapitalisme lah segala macam yang membuat negaranya terbeli. Jadi tidak boleh ada 1 rupiah uang caleg yang keluar.
negara berkewajiban menciptakan panggung-panggung kampanye yang sama bagi seluruh anggota. Stikernya sama jumlahnya, spanduknya sama jumlahnya. Negara kemudian membuat panggung-panggung berdebat yang membuat rakyat sebagai pasar menonton mana yang terbaik. Jadi malu partai politik kalau menghadirkan caleg yang buruk, karena semua calegnya akan diadu otaknya di hadapan publik. Tidak boleh keluar uang calegnya sama sekali. Jika demikian, maka akan hadirlah manusia setengah dewa seperti Bang Adlan tadi. Itu bagaimana cara menghadirkan manusia setengah dewa di DPR? Ya seperti tadi, regulasilah political financing. Jangan keluar satupun uang caleg. Semua, all politik is public, all political budgeting is public budget. Itu logikanya. Politik itu adalah publik, maka seluruh anggaran politik adalah anggaran publik, APBN. Kita sekarang anggaran political financing kita baru Rp1.000 kali 1 suara yang didapat oleh anggota. Dan itu diterima oleh partai politik berjenjang. Itu nggak seberapa itu. Yang kedua adalah gaya Amerika. Amerika itu boleh ada anggaran swasta, boleh dia melakukan crowdfunding, dia mix. Di mix di Amerika itu. Dia makan Obama misalnya kan dia kampanye di mana-mana, kemudian sebar kotak-kotak amal gitu kan. Boleh. Dia mix. Tetapi di Amerika once you become public official, ketika kamu sudah menjadi pejabat publik, seluruh kekayaanmu dihapus. Yang punya perusahaan, yang punya uang dihapus semua, nol. Dia masuk ke negara dalam keadaan uang nol. Dalam keadaan tidak punya kekayaan sama sekali. Sehingga ditahu oleh orang berapa pertambahan kekayaan. Itulah fungsi adanya LHKPN. Sebenarnya LHKPN nggak boleh ada di Indonesia. Indonesia anggota partai politik, anggota DPR boleh berbisnis kok. Mau bagaimana ngukur pertambahan nilainya? Disitulah bisa diterapkan misalnya pembuktian terbalik segala macam. Jadi kalau di Amerika itu, ketika kamu menjadi pejabat publik, di Amerika kan 2 tahun itu pergantian anggota DPR-nya. Kalau anggota Senatnya 4 tahun, lebih cepat. Dia lepaskan seluruh kekayaannya diserahkan kepada angkutan publik. Dia masuk dalam keadaan nol, masuklah LHKPN. Tiap bulan kalau ada pertambahan nilai kekayaan yang lebih, yaitu korupsi, ketahuan gitu loh. Jadi teman-teman, maksud saya adalah jangan lihat buruk di hilir, kasihan anggota itu. Bayangkan ya, kita tahu gajinya 50 juta gajinya. Kalau nggak pintar cawe-cawe ya, gaji 50 juta pulang gagah sebagai anggota dewan. Dia harus beli Alphard segala macam. Proposal dari orang yang hamil, kucingnya melahirkan sapinya, proposal masuk ke anggota dewan. Dan dia yang walaupun gagah nggak bisa menjawab itu, tiba-tiba di desanya ada jembatan yang roboh, masyarakat mati. Nggak ada jawaban dia sebagai anggota dewan itu untuk menyelesaikan kasus itu dalam waktu singkat. Nggak ada. Dia paling dengan kekuasaan dan arogansi kekuasaan yang harus ditampilkan untuk nekan pejabat-pejabat untuk bangun itu demi wajahnya, tapi tidak ada regulasinya itu. Itulah yang membuat anggota dewan 575 anggota dewan, 575 cara mencari uang. 90%-nya korupsi. Sementara di dia tidak ada uang, dia tahu perilaku eksekutif. Itulah maksud saya teman-teman adalah bahwa jangan hilangkan atau reduksi kesucian makna daripada lembaga perwakilan, karena itu adalah daulat tertinggi daripada daulat kuasa rakyat. Di dalam konstitusi, hukum tertinggi itu adalah daulat rakyat. Amandemen 4 kali undang-undang dasar itu merampas seluruh kekuasaan eksekutif presiden diberikan kepada rakyat melalui DPR. Inilah lembaga tertinggi di Republik hari ini adalah DPR. Jangan reduksi makna sucinya hanya dengan perilaku-perilaku buruk anggota yang tampak tidak bisa dibela, padahal dia kalang kabut menjawab proposal dan undang-undang tidak memberikan jawaban terhadap proposal-proposal yang datang. Maka tetaplah backup anggota itu, termasuk backup cara mencari uang yang halal. Terima kasih teman-teman. Ya. Saya memang setuju dengan kita itu sangat persoalan regulasi itu pertama pada transparansi dan akuntabilitas. Kemudian kedua persoalan yang tentang konflik kepentingan. Di situ kan
berapa yang dia dapat. Kalau di negara-negara lain komisi etik itu berperan di ranah itu, banyak berperannya di ranah transparansi, akuntabilitas, di ranah itu mereka berperan lebih banyak. Meskipun di Amerika sekalipun ternyata tidak hanya itu, ranah privat juga masuk Amerika. Waktu itu Kathy Hill, seorang anggota parlemen Amerika perempuan, kasus selingkuh dengan pegawai parlemen itu kemudian diproses di komisi etik, dia mundurkan diri kemudian. Jadi kasus-kasus privat juga diproses di Amerika. Bolsonaro menarik. Bolsonaro di presiden Brazil sekarang, dulu dia pacaran sama TA-nya dipecat jadi anggota. Iya betul. Jadi memang ada kasus-kasus ini memang jadi diskusi global juga sih, tidak hanya di ranah kita. Tapi kita memang agak absen di regulasi tentang transparansi dan akuntabilitas. Termasuk pork barrel tadi itu yang nolak juga caleg nomor 2 karena tidak menguntungkan bagi caleg nomor 2. Incumbent sangat menguntungkan dengan itu kalau dimodali sampai 200 miliar per tahun, 5 tahun tuh 100 miliar. Ini caleg yang lain berpikir juga nih mau bersaing nih, sanggup nggak bersaing ya itu. Makanya kemarin tuh yang menggagalkan tidak hanya nomor 3 berikutnya gitu ya. Jadi banyak juga yang tidak setuju. Tapi yang perlu dipikirkan itu, di tengah kekosongan regulasi itu, kita ingin bela. Ini memang jadi problem. Saya selalu berpandangan yang kita perkuat itu demokrasi. Yang kita perkuat itu demokrasi. Demokrasi itu apa? Parlemen itu bukan demokrasi. Yang berdolat itu rakyat. Parlemen itu adalah representasi dari kedaulatan. Oleh karena itu dia tidak boleh dijauhkan dari rakyat. Itu konsep demokrasi. Jadi dia harus semakin dekat dengan rakyat, semakin betul-betul bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Nah, bagaimana regulasi yang dibikin kemudian dia semakin dekat? Itulah ranah etik nanti mesti dibangun begitu ya. Jadi pelanggaran etik dia sebenarnya pelanggaran ketika dia semakin jauh dari rakyat. Ketika dia mestinya rapat, dia tidak rapat. Kan rapat itu memperjuangkan aspirasi rakyat. Yang bisa aspirasi rakyat. Jadi masalah ketidakhadiran itu adalah sikap politik. Nggak bisa juga dikatakan itu kecuali kalau dia menyatakan dia datang, saya tidak ikut, ini sikap politik saya, karena menurut saya ini tidak sudah, itu boleh. Tapi kalau dia tidak datang diam-diam aja, itu nggak bisa dikatakan sikap politik. Ya, dia nggak datang diam-diam aja, penting udah sebulan nggak datang misalnya. Bahkan dulu pernah kita berhentikan 1 tahun nggak pernah datang. Ya, ini bukan sikap politik, ini kelewatan sebenarnya. Ya, sikap politik itu adalah dia datang, saya tidak mau ikut rapat, karena menurut saya ini merugikan rakyat. Nah, itu sikap politik. Ya, tapi kalau dia nggak datang diam-diam, menurut saya tidak bertanggung jawab. Jadi nggak bisa dikatakan itu sikap politiknya, nggak bisa. Yang sikap politik adalah ketika dia datang dan dia mengatakan keluar, itu baru sikap politik. Gitu. Artinya dia bertanggung jawab kepada rakyat. Nah, kekosongan itu. Jadi sebenarnya juga yang memperbaiki negara itu politisi atau intelektual. Sebetulnya intelektual yang memperbaiki negara. Tapi kalau politisi ya begini-begini aja, dia akan mencari bagaimana yang selamat bagi dia. Harus ada gerakan intelektual yang menekan politisi sehingga